Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Sri Mulyani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Halu Oleo Kendari Angkatan 2018. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengenalan rapid test pada COVID-19. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia saat ini tengah waspada dengan penyebaran virus, yaitu dikenal dengan virus corona. Coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19 ini merupakan virus yang bisa menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini juga dapat menyebabkan radang infeksi pernapasan berat seperti TBC dan pneumonia. Selanjutnya kita beralih ke kriteria orang yang akan dirapid test. Kriteria orang yang akan dilakukan rapid test yaitu dibagi menjadi 3 golongan, di mana golongan pertama yaitu OTG atau orang tanpa gejala. Status OTG diberikan kepada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala tetapi pernah melakukan kontak erat kepada pasien yang dinyatakan positif corona. Selanjutnya golongan kedua yaitu ODP, orang dalam pemantauan. Status ini diberikan kepada masyarakat yang demam tinggi di atas 3,8 derajat Celcius atau pilek dan yang sakit tenggorokan atau batuk. Selanjutnya golongan ketiga yaitu PDP atau pasien dalam pengawasan. Ada 3 kondisi yang ditetapkan sebagai PDP, yaitu pertama, masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang kedua, masyarakat yang mengalami demam dan pernah melakukan kontak erat kepada pasien yang dinyatakan positif corona. Dan yang ketiga yaitu masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan berat atau pneumonia. Selanjutnya kita beralih ke alat dan bahan yang digunakan saat melakukan rapid test. Alat yang digunakan yaitu terdiri dari 6 alat. Alat pertama yaitu alat pelindung diri. Pada alat pelindung diri ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu jas laboratorium, masker, dan sarung tangan sekali pakai. Yang kedua yaitu lancet pengaman sekali pakai, 3 timer, 4 kaset uji, 5 tabung kapiler, dan yang terakhir 6 yaitu instruksi tes. Selanjutnya bahan. Adapun bahan yang digunakan saat melakukan rapid test yaitu dibagi menjadi 3 bahan. Bahan pertama yaitu swab alkohol, 2 sampel darah, 3 larutan buffer. Selanjutnya kita beralih ke tahap tata laksana percobaan. Pada tahap ini dibagi menjadi 14 tahap. Tahap pertama yaitu menggunakan sarung tangan sekali pakai, 2 membuka swab alkohol baru, ketiga membersihkan jari tangan yang dipilih menggunakan alkohol, 4 membuka penutup tabung lancet, 5 memilih sisi lateral jari yang dipilih dengan lancet, 6 buang lancet yang telah digunakan di tempat sampah, 7 bersihkan tetes darah pertama dengan jeda steril, 8 memeras darah dari jari, 9 kumpulkan sampel darah dengan tabung kapiler yang disiapkan, 10 harap pastikan jumlah sampel mencapai tanda pada tabung kapiler. 11 pegang tabung kapiler secara vertikal. Tambahkan 20 N spesimen tanpa gelembung udara ke dalam sumur sampel yang ditandai dengan panah pada perangkat pengujian. 12. Buang tabung kapiler ke tempat sampah. 13.
Tunggu selama 20-30 detik, lalu tambahkan 2 tetes 90N buffer. Uji ke sampel yang sama dengan alat uji dengan terakhir 14, yaitu membaca hasil sampai 15 hingga 20 menit. Selanjutnya kita beralih pada tahap analisa percobaan. Pada tahap ini ada beberapa huruf atau tanda yang merujuk pada hasil tes yang perlu dipahami masyarakat. Yang pertama yaitu huruf C adalah kontrol. Dalam kode ini strip harus muncul. Jika tidak, bisa jadi alat yang digunakan rusak atau sampel yang digunakan kurang. 2. Hemoglobin atau antibodi dalam darah yang dibuat manusia spesifik terhadap paparan infeksi. Yang ketiga, selanjutnya tulisan hemoglobin M positif pada rapid test menandakan terjadinya paparan baru-baru ini saja, sedangkan hemoglobin G positif berarti terjadi paparan di masa lampau. Jika hasil rapid test menunjukkan hemoglobin M positif, hemoglobin G negatif, maka pemeriksaan harus dilanjutkan dengan PCR di rumah sakit rujukan untuk memastikan. Langkah ini juga dilakukan jika hasil tes menunjukkan hemoglobin M positif, hemoglobin G positif, tetapi bila tes menunjukkan kode hemoglobin M negatif, hemoglobin G positif, maka dibutuhkan rapid test ulang dalam 1 dan 2 minggu selanjutnya. Hal ini disebabkan antibodi pada saat tes pertama belum cukup untuk mendeteksi. Pengulangan rapid test juga harus dilakukan jika hasil hemoglobin M dan hemoglobin G negatif semua, karena resiko paparan tetap ada. Nah, itulah penjelasan singkat saya mengenai pengenalan rapid test pada COVID-19. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.